Pendengar, Anda akan menyimak Presisi, Prestasi dan Edukasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio kesayangan Anda, Persada FM Pilihan Pas Kita dan Keluarga. Siarkan kebenaran, tebarkan kasih sayang. Baik saudaraku pendengar dimanapun Anda berada dan juga mungkin pemirsa YouTube ya. Kita hari ini kembali di program Presisi, Prestasi dan Edukasi bersama saya Rian Adi. Di sini menemani Anda, pagi Anda ya. Dan pendengar, hari ini kita akan berbicara, tentunya saya tidak sendiri karena sudah hadir di studio radio pada hari ini seorang hafiz Quran dan juga sekaligus pengajar. Yaitu kita sapa dulu langsung aja Mas Solihul Abidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini panggilannya siapa ini? Abidin aja. Abidin saja. Abidin. Itu kayak sekolah saya dulu. Baik, Mas Abidin bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik sekali ya. Alhamdulillah. Oke, baik ya. Ini ngomong-ngomong, jenengan parasnya masih muda. Ini sudah menikah belum? Alhamdulillah tahun lalu sudah menikah. Alhamdulillah ya. Sudah dikaruniai anak mungkin? OTW bahasa. OTW. OTW. Baik Mas. Baik, ini kita bakal mungkin sharing kehidupannya Mas Abidin. Ya. Ini kalau langsung saja bisa ceritakan sedikit tentang latar belakang Mas Abidin ini, perjalanan awal mengenal Al-Quran begitu. Perjalanan mengenal Al-Quran ini tentu saja mulai dari kecil ya, Ya. Memang untuk fokus menghafalnya itu di saat dewasa. Saat dewasa baru fokus menghafal. Iya. Kalau kecil baru Iqra. Baru Iqra ya. Iya. Kemudian SD itu alhamdulillah disekolahkan di SD Islam. Dan itu ada program tahfidnya juga gitu. Berarti sebelumnya itu di TK ya? Lebih tepatnya TK-nya SD. baru mengenal Al-Qur'annya itu waktu TK berarti? Ya TK lah ya. Ya sama kayak anak kecil-kecil biasa itu. Itu dulu dikenalkan orang tua sendiri, langsung secara orang tua sendiri atau mungkin ikut TPA gitu? Nah itu saya sempat kayak nginget-nginget juga ya. Dulu itu saya pernah ikut TPA atau enggak, tapi kayaknya juga pernah, cuman saya lupa Mas. Saya kayak tiba-tiba bisa Quran aja itu ingatnya gitu ya. Iya, Ingatnya Quran. karena sudah lupa ya. Lupa, cuman diajari Iqra itu juga ada dari orang tua, kemudian sempat ikut TPA juga pernah gitu ya. Tapi lebih fokusnya kenal banget sama menghafal Quran itu pas SD. Waktu SD menghafalnya. Waktu SD, ya. Itu waktu SD itu kelas berapa buat menghafal ya? Itu juga dari pelajaran kah atau bagaimana? Iya, salah satu programnya itu menghafal. Bukan di pelajarannya mungkin ya, tapi salah satu programnya itu untuk menghafal Quran. Dan dulu targetnya itu lulus SD 2 juz. Itu target SD atau target Mas Abidin sendiri? Target SD. Target SD. Minimal atau minimal 2 juz. Minimal 2 juz ya. Juz 30 sama 29. Waktu itu SD-nya di mana? Al-Fatah Manahan. Kalau sekarang itu Manahan depan Manahan itu Gor Manahan itu. Oke. Nah, waktu itu kelas berapa itu menghafalnya? Kalau mulai menghafal mungkin dari kelas 1 mungkin ya. Dari kelas 1 sudah mulai menghafal. Sudah mulai menghafal. Sudah diajari menghafal gitu ya. Iya. Sampai kelas 6 itu selesai juz 29. Sampai kelas 6 selesai juz 29. Iya, juz 29. Itu udah 2 juz ya, udah selesai target ya begitu ya. Alhamdulillah ya. Iya. Nah itu kenapa pernah menghilang hafalannya? Iya, begitu. Ya jadi ceritanya itu dulu pas zaman SD itu saya ngerasa
menghafal itu cepet banget. Kemudian saya Terlalu juga cepat. Terlalu cepat atau bagaimana ini? ya cepet aja sih, cepet nggak terlalu cepet. Ya di antara teman-teman satu kelas itu saya termasuk yang mungkin 5 orang yang awal selesainya gitu lah. Kemudian setelah selesai dari SD itu SMP masuk ke MTS itu nggak ada program tahfidz. Mungkin ada cuman 1 juz atau berapa gitu. Jadi tidak benar-benar ngafal baru gitu loh. Jadi seperti berkurang semangat menghafalnya. Tidak ada teman yang mendampingi kayak dulu di SD begitu kan. Kalau dulu di SD kan ada programnya sendiri dari SD dikasih, jadinya kan teman-teman kan juga ikut menghafalnya kan Iya, bareng. Nah ini kalau di SMP ini tidak ada. nggak ada. Oh. Kemudian SMA ada program tahfidznya juga, cuman 1 atau 2 juz juga, 2 juz kalau nggak salah. Nah, itu sebenarnya juga ada teman-teman menghafal, cuman karena sudah selesai targetnya jadi kurang greget untuk nambah lagi gitu. Tapi di tahun ketiga SMA atau tepatnya SMK ya, temannya Mas Cabib ini ya, itu di tahun ketiga saya merasa kok kayaknya sudah lama sekali saya nggak nambah hafalan, kemudian ada perasaan-perasaan kayaknya saya pengen ngafal lagi deh gitu. Ya, baru itu di tahun ketiga kalau nggak salah itu saya mulai mencoba menghafalkan, nambah hafalan lah. Itu waktu SMA. Waktu SMA. Kelas 3. Ya sekitar kelas 3. Ya. Nah dulu waktu SMP ketika kehilangan ya dalam tanda kutip kehilangan semangat menghafalnya itu, apakah tidak ada dorongan sendiri mungkin dari diri sendiri atau mungkin dari orang tua, hafalanmu ini lumayan loh, kamu SD 2 juz, bisa nggak ada? Apa tidak ada dorongan sendiri itu? Kalau dorongan untuk menghafalkan, untuk nambah itu sepertinya nggak ada, cuman dorongan untuk ngaji aja lah gitu ya. Mengaji, tapi ngaji tetap ngaji dalam artinya membaca Al-Quran ya? Baca Al-Quran aja gitu, tapi untuk nambahnya mungkin kurang ditekan untuk menghafalkan lagi. Baik. Nah itu sekarang hafalannya Mas Abidin sudah berapa juz? Alhamdulillah sudah selesai menghafalkan, tinggal ini PR-nya murojaah terus ini. Oh berarti sudah 30 juz ya ini ya? Ya alhamdulillah sudah. Ya. Baik. Itu waktu itu tahun berapa dengan hafal kitab Allah ini? Mulai menghafal lagi itu ketika setelah lulus SMA ya, SMK, kemudian masuk ke Mahat Ali Ibnu Abbas, itu saya menghafalkan, nambah yang dari awalnya 2 juz di SD, kemudian nambah 1 juz di SMK. Ya sebenarnya kalau dipikir-pikir lumayan juga itu, punya target sendiri ketika SMK bisa nambah 1 juz. Nah, kemudian di akhir SMK itu pengen apa namanya, kayaknya aku pengen nyelesain Qur'annya deh gitu. Udah nyari pondok, akhirnya ngafal lanjutan itu sampai selesai di Mahat Alinya itu. Berarti waktu SMK itu totalnya 3 juz? Totalnya 3 juz. Selesai SMA ya? Selesai SMA. Oke, itu juz apa saja? Dilanjutkah atau mungkin metodenya kalau saya dulu dari juz 30 mundur ke sampai 26 ya mungkin ya, terus ke juz 1 atau bagaimana untuk Mas Abidin? Di SMK itu saya nambah juz 28. Juz 28 berarti Iya, mundur ya? Mundur. Baru pas di Mahat Ali mulai dari awal, dari juz 1. Oke. Oh berarti di Mahat Ali itu diulang lagi hafalan yang juz 29-30-nya? Distorkan ulang. Sekali duduk atau bagaimana? Kalau kita kan biasanya kalau di pondok itu ada namanya ziyadah atau ngafal setoran berapapun setorannya. Ya bisa 1 halaman atau 2 halaman gitu ya. Nah itu diminta untuk menyetorkan ulang. Berapapun terserah gitu. Jadi tidak sekali duduk semuanya disetorkan, tidak ya? Nggak harus. Jadi bahasanya setoran ulang, nanti kalau sudah selesai 1 juz, diujiankan 1 juz, baru boleh pindah juz berikutnya, setoran lagi sampai 1 juz, diujiankan 1 juz gitu.
Oh berarti setorannya terserah. Tidak harus satu juz dulu, boleh mungkin per surat atau mungkin per ayat. Terus kemudian nanti kalau juznya sudah selesai baru distorkan sekali duduk satu juz begitu. Iya, heeh. Oke, sama dulu saya juga Oh iya. begitu. Iya, iya. Dulu masnya di mana? Pondok mana? Oh saya dulu sekolah Islam biasa. Sekolah Islam. Iya, sekolah Islam ada program menghafal Al-Quran Program juga. tahfidz ya. Ya, itu saya ikut yang program tahfidz dan alhamdulillah ya 3 atau 4 juz lah. Masya Allah. Jadi sekarang juga sama PR-nya juga murojaah juga. Baik, nah ini di Madhat apa tadi? Ma'had Ali. Madhat Ali itu menghafal mulai semua Al-Quran ya? Iya, dari awal juz 1, 2, 3 seterusnya sampai selesai. Itu berapa lama? Kalau saya sendiri dulu 3 tahun. 3 tahun. Iya, 3 tahun. 3 tahun. Berarti apakah ada 1 tahun tuh targetnya 10 juz gitu? Atau Enggak. gimana? Kalau hitung-hitungannya mungkin gitu, tapi Iya, realitanya hafalin aja ya. hafalin aja. Sebenarnya kalau untuk target dulu itu 2 tahun ya. 2 tahun selesai. Kemudian di tahun ketiga nanti pengabdian. Ya, tapi ternyata pas sering berjalannya waktu-waktu ngafalin itu Iya. ya ada naik turun, pas semangat bisa nambah banyak, tapi pas agak down lagi mungkin agak seret gitu. Ya sampai akhirnya baru di tahun ketiga itu alhamdulillah bisa selesai. Itu targetnya dari siapa? Dari Madhat Alinya apakah dari Mas Abidin sendiri? Target dari Mahat Alinya. Dari Madhat Ali. Kalau dulu targetnya itu 2 tahun selesai. Kalau sekarang per semester itu 5 juz. Kalau sekarang ya, Per Mahat Ali semester sekarang. 5 juz. Iya, jadi 1 tahun 10 juz. Itu menghafalnya bagaimana? Apakah setiap hari menghafal atau mungkin seminggu beberapa kali mungkin? Setiap hari menghafal. Setiap hari. Iya. Untuk jamnya sendiri? Biasanya kalau untuk waktu setoran itu habis subuh. Habis subuh. Habis subuh setoran. Jadi menghafalnya itu biasanya malam, habis maghrib atau habis isya, atau mungkin sebelum subuh gitu ya persiapannya. Kemudian habis subuh setoran kepada ustadz di halaqah. Kemudian habis itu agak siangan nanti ada kuliah. Seperti itulah. Jadi tiap pagi, tiap habis subuh biasanya setorannya. Itu berarti untuk setiap setoran sendiri sama ustadz-ustadznya di sana, itu untuk setiap setoran apakah ada target sendiri? Kalau targetnya itu dulu 1 lembar kah? 1 halaman? Seingat saya itu 1 halaman minimal. 1 halaman minimal. Iya, minimal 1 halaman, seingat saya ya. 1 halaman tuh 1 muka itu ya? 1 muka. 1 muka itu. Cuman kadang kalau pas lagi semangat bisa dapat 1 lembar. Tapi kadang juga cuma dapat 1 halaman. Kadang juga sempat nggak setoran gitu mungkin. Atau setengah halaman saja gitu. Kalau tidak mencapai target itu apakah ada konsekuensinya sendiri? Konsekuensi yang pertama mungkin nggak dapat nilai gitu ya mungkin ya. Kemudian kalau di tahun saya sampai sekarang sih itu tidak ada konsekuensi yang gimana, cuma nanti kalau sekarang di tahun ketiga kalau nggak selesai nggak bisa wisuda gitu. Berarti itu juga syarat wajib ya? Syarat wajib untuk wisuda. Baik. Nah ini mungkin ya Mas, buat saya mungkin atau mungkin adik-adik atau teman-teman yang di luar sana yang mungkin sekarang lagi menghafal, yang lagi mengejar targetnya mereka masing-masing ini, mungkin bisa di-share lah metode itu bagaimana menghafal Al-Quran yang cepat gitu mungkin ya. Metode itu sebenarnya ada banyak ya, kalau kita coba cari-cari di luar sana itu metode menghafal dengan cara ini, metode menghafal dengan cara A, B, C, D itu ada banyak gitu. Tapi saya pernah dapat satu
satu pegangan dasar gitu ketika kita mau menghafal itu. Ada namanya eh apa kok saya lupa. Apa? Jadi ada satu ungkapan di dalam bahasa Arab itu, Ya. semakin kita banyak mengulang, itu otomatis akan menancap gitu. Jadi semua metode itu sama. Intinya di pengulangan. Ya, semua metode itu sama, intinya di pengulangan. Semakin banyak kita mengulang, nanti otomatis akan menancap dan hafal sendiri gitu. Sama kayak misalkan kita seneng dengerin musik, misalkan lagu-lagu misalkan. Ya. Itu kita dengerin aja, dengerin terus padahal nggak pernah dihafal gitu. Tapi karena sering denger, akhirnya otomatis hafal. Dan itu terjadi di saya di waktu ngafal juz 28. Waktu itu saya ngafalnya itu cuman dengerin aja. Saya hampir ya hariannya setiap hari itu ngafalinya, dengerinnya. 1 juz atau per surat mendengarkannya? Dulu awalnya per juz. 1 juz saja diulang-ulang terus gitu. 1 juz diulang-ulang, juz 28 itu diulang-ulang terus sampai kayak hafal nada-nadanya di sini gitu. Sampai mungkin pas waktu pengen ngafalin fokus itu baru diulang di salah satu suratnya. Nah, itu metode dari mendengar tapi intinya di pengulangan. Tapi sampai pondok kemudian tidak terlalu menggunakan metode mendengar, harus dengan metode melihat juga. Itu juga sama. Dari melihat itu intinya di pengulangan, diulang ya. Nanti insya Allah ya dengan izin Allah ya, itu insya Allah akan hafal gitu. Tapi kalau pengen yang metode banget gitu, yang pertama kalau saya bagi jadi 2 bagian. Misalkan kita pengen menghafalkan satu muka atau satu halaman. Ya. Bagian pertama itu kita baca aja. Baca full. Baca aja. Yang penting kita familiar dengan halaman itu. Dibaca itu biasanya kalau saya patokannya mungkin 1 jam misalkan ya. Setengah jam pertama itu untuk membaca saja. Setengah jam udah, jangan buru-buru ngafal. Ya, setelah setengah jam itu kita sudah familiar dengan ayat-ayatnya, kalimatnya. Baru di setengah jam kedua kita coba hafalkan satu ayat, diulang berapa kali sampai lancar. Beberapa kalinya itu juga nggak ada patokannya ya. Kadang ada ulang 10 kali atau ulang 20 kali atau 30 kali. Itu sebenarnya nggak ada patokan kembali ke kita masing-masing. Kalau kita 10 kali udah lancar ya alhamdulillah. Tapi kalau ternyata 20 kali, 30 kali baru lancar ya sudah berarti segitu standar kita. Dan diulang-ulang terus sampai selesai. Kemudian distorkan, jangan lupa. Nah itu. Baik. Nah Mas, ini waktu SMP jenengan kan lupa gitu, bukan lupa ya, tidak mulai menghafal lagi. Nah ini ketika saat mulai menghafal lagi apakah ada kesulitan? Itu jelas ya, itu saya sempat pas zaman Mahat Ali dulu waktu ngafal ulang yang serius pengen menyelesaikan itu, saya sempat nangis saya. Saya sempat nangis. Kenapa? Karena ingat waktu dulu itu ngafal pas zaman SD, itu saya ngerasa gampang banget gitu. Gampang sekali. Gampang. Saya bahkan sampai nggak ingat gitu, saya tuh ngafalnya pas kapan, saya tuh bacanya tuh berapa kali atau seperti apa metodenya tuh saya nggak ingat gitu. Saya ingatnya ya cuman baca aja, ada dikasih buku Al-Quran juz 29, 30 yang tipis gitulah. Itu disuruh baca aja, baca. Besoknya udah bisa setoran gitu, padahal nggak ngerasa ngafal ya. Kayak sekedar baca terus nanti ingat nanti. Gitu ya. Tapi pas di Mahat Ali itu saya ngafalin satu halaman aja itu 1 hari mungkin Mas. 1 halaman mungkin sudah hafal. Kemudian selang berapa jam itu udah lupa lagi. Diulang lagi gitu. Sampai akhirnya 1 hari bisa dihafalkan, besoknya baru distorkan. Itu kayak gitu terus gitu. Perjuangan ya itu ya. Perjuangan. Saya sempat kok dulu nggak memanfaatkan
waktu momen-momen ya, pas masa-masa emasnya gitu. ya. Baik, 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 baik. Baik, menarik sekali perbincangan kita dengan Mas Abidin pada pagi hari ini ya, terkait bagaimana perjalanan menghafal beliau ini yang dulu waktu SD itu sangat cepat sekali dalam menghafal, kemudian terjadi jeda waktu SMP, terus kemudian dilanjut lagi setelah lulus SMK. Baik, jangan kemana-mana pendengar, kami akan kembali setelah pesan-pesan. Baik, bismillahirrahmanirrahim, Anda masih bersama kami di program Presisi pada edisi hari ini ya. Bersama saya Rian Andi dan juga narasumber kita yang hadir di sini Mas Solihul Abidin ya. Ya, kita lanjut lagi bertanya-tanya ini terkait perjalanan hidup beliau. Ya, selalu masih hidup. Baik-baik. Kita lanjut lagi nih Mas. Nah ini pertanyaan berikutnya nih. Kenapa dari sekian banyak ini pemuda-pemuda ini yang kalau habis SMA itu memilihnya itu mungkin antara bekerja atau kuliah. Nah ini kenapa Mas Abid ini malah memilih untuk masuk ke Ma'had Al-Quran? Iya, sebenarnya dulu juga di tahun ketiga itu sempat dibikin galau juga. Wah galau, kenapa ini? Masa depan nih. Masa depan ya. Tahun ketiga biasanya Yeah. udah mikir ini nanti habis ini mau kemana, kerja kah atau kuliah kah, Ya ya. atau mau ngapain gitu. Dulu ya pikiran yang paling deket itu ya kuliah, karena Sudah pada umumnya ya. pada umumnya, dan mayoritas FOMO. teman-teman saya juga pada pengen kuliah gitu. Nah, FOMO. Ya mungkin bisa gitu ya. Cuman habis itu Ya. entah kenapa ya, mungkin ada bawaan di tahun ketiga yang tadi saya sempat semangat untuk ngafal tadi, dan akhirnya alhamdulillah bisa dapat 1 juz ya, ngafalin sendiri dan sebagainya itu. Kemudian itu jadi memacu saya untuk memikirkan ulang gitu. Ini habis ini saya pengen ngapain ya gitu. Saya pengen ngapain ya. Ya. Habis itu dulu kan di zaman SMK itu ada satu bahasanya quotes lah ya. Bahasanya quote atau apa namanya ya? Kata-kata hari ini. Ya, bisa kata-kata hari ini gitu ya. Itu saya suka dengan kalimat dalam bahasa Arab itu. Sebenarnya ini diambil dari hadis sebenarnya. Hadis Arba'in nomor 19 itu. Ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah maka Allah akan menjagamu itu. Itu sering saya kayak ulang-ulang terus gitu. Sering saya tulis di buku-buku saya gitu. Selalu teringat ya. Nah, jadi ingat gitu. Ini saya gimana ya? Biar nantinya itu saya pengen dijaga sama Allah. Saya pengen ditolong sama Allah gitu. Ya pikiran singkat saya, pikiran pendek saya itu ya saya harus menjaga Allah gitu. Kalau saya pengen dijaga sama Allah, saya harus jaga Allah. Kalau saya pengen ditolong sama Allah, saya harus nolong Allah gitu. Ya itu Terus dalam artian bagaimana? terus tapi gimana ya gitu. Kemudian pikiran pendeknya tuh, saya harus mendahulukan Allah dulu gitu lah. Kemudian sebelumnya kan juga sebenarnya kakak itu, saya punya kakak dan mondok juga sebelumnya. Mondok, dan itu alhamdulillah sudah selesai duluan sebenarnya. Sudah selesai menghafal duluan gitu. Itu juga jadi salah satu pemantik saya untuk melanjutkan ke pondok dan menyelesaikan hafalan Quran saya. Ya itu. Kemudian ya udahlah, bismillah, saya pengen mendekatkan diri kepada agama. Saya pengen mendapatkan bantuan dari Allah, penjagaan dari Allah, pertolongan dari Allah. Ya udah, saya pengen lebih fokus ke Al-Qur'an. Ya udah, habis itu saya nyoba nyari-nyari pondok-pondok Quran. Ya udah, alhamdulillahnya dapat di Ma'had Ali Ibn Abbas. Oke, alhamdulillah ya Mas. Ya, ini setelah jenengan Anda berhasil menuntaskan 30 juz ini, apakah ada perasaan yang berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya? Apakah Anda sudah merasa terjaga oleh Allah gitu, bagaimana? Ya, kalau penjagaan dari Allah ya mungkin secara apa ya, yang saya rasakan tentu saja ada ya. Ada penjagaan dari Allah. Dari mana? Minimal dari yang pertama,
saya dipertemukan dengan orang-orang yang soleh. Hmm. Lingkungan saya orang-orang yang soleh, solehah gitu. Hmm. Lingkungannya orang-orang baik. Ya. Kemudian juga bertemu dengan kawan-kawan yang soleh, kawan-kawan yang baik. Ya. Dan sampai akhirnya juga dipertemukan dengan istri yang soleh juga. Hmm. Istri yang hafidhah juga, alhamdulillah. Oh, penghafal juga? Penghafal Quran juga, hafidhah juga. Juga dari pondok yang sama atau bagaimana? Beda. Oh, beda. Dari Ha-ha. mana? Untuk Kalau istri dari pondok, kalau SMP SMA-nya di daerah Madiun kalau nggak salah. Ya, ya. Ya cuman pondok Quran yang lebih fokusnya itu di daerah Boyolali katanya. Waktu bertemu sama istri, hafalan istri berapa? Sudah selesai. Oh, sudah selesai juga. Sudah selesai. Sama-sama sudah selesai bertemu itu. Iya, sama-sama sudah selesai. Oke, alhamdulillah. Oke. Bahkan istri sudah pernah ujian dan sebagainya gitu lah. Sudah mendapatkan sertifikat begitu. Sudah dapat ijazah bahasanya. Kalau waktu itu Mas Abdin sendiri sudah dapat sertifikat apa belum? Alhamdulillah juga sudah. Alhamdulillah sudah. Oke, alhamdulillah Iya. ya. Baik. Jadi penjagaan itu tadi Hah? ya penjagaan dari lingkungan, Ya. kemudian ditambah dari teman dan sekarang teman hidup. Ya. Yes, asik. Oke. Kemudian juga itu yang terlihat dan dirasakan ya. Ya. Tapi mungkin yang tidak terlihat, yang tidak terasa itu mungkin juga banyak sekali sebenarnya ya. Ya mungkin karena kitanya aja yang kurang peka ya. Kita Karena kadang nikmat Allah juga tidak bisa kita hitung juga ya. Iya, betul sekali. Itu tadi, Mas. Baik. Nah, ini untuk peran keluarga sendiri dalam perjalanan Mas Abidin dari dulu awal mengenal dan juga menghafal Al-Quran ini bagaimana? Apakah ada support yang sangat digebu-gebu sama orang tua, atau orang tua cenderung ini terserah kamu, ini pilihan kamu, itu bagaimana? Sebenarnya kalau dari orang tua itu tidak yang terlalu menekankan agar jadi hafidh Quran, agar menjadi penghafal Quran, enggak. Orang tua cenderung mensupport, mendorong pilihan anaknya sebenarnya. Saya sebenarnya tidak ada kayaknya, seingat saya enggak diminta untuk ngafalin, enggak. Diminta untuk ngaji ya gitu. Jadi untuk ngaji. Diminta untuk ngaji toleh kan. Itu iya, saya ingat banget gitu. Ya. Hampir tiap hari gitu diminta ngaji ya, walaupun kadang mau kadang enggak ya gitu. Tapi kalau dari orang tua tidak yang terlalu menekankan agar menghafal. Tapi orang tua sudah mencontohkan dari yang terbiasa membaca Al-Quran. Saya melihat orang tua habis subuh itu selalu ngaji. Kemudian habis maghrib, habis isya itu selalu ngaji. Kemudian juga tidak jarang itu di tengah malam saya mendengar sayup-sayup orang tua itu sedang ngaji setelah qiyamul lail gitu. Jadi secara tidak langsung mungkin ya, itu mendorong saya untuk pengenlah memberikan sesuatu. Ya, kalau di dalam hadis itu kan salah satu keutamaan orang penghafal Al-Quran. Itu nanti bisa memberikan mahkota kemuliaan kepada orang tua. Itu ya mungkin bahasanya balas budi saya sebagai anak ke orang tua itu. Ya, alhamdulillah ya. Ternyata peran orang tua dan juga keluarga beserta lingkungan sangat berpengaruh. Dan alhamdulillah Mas Abidin tuh lebih memilih jalan Allah begitu ya. Jalan menghafal dari lewat menghafal itu tadi. Oke. Baik, ini mungkin Mas untuk putra atau putri nih di masa depan. Ini untuk harapannya dari Mas Abidin sendiri bagaimana? Sebelum ke putra dan putri ini tadi ya, saya takutnya nanti kalau misalkan ada yang dengar, oh berarti kalau saya setelah SMA nggak masuk pondok atau nggak ngafal kuliah berarti saya tidak mendahulukan Allah. Sebenarnya tidak juga ya. Setiap jalur insya Allah punya cara tersendiri untuk bisa mendekatkan kepada Allah gitu ya. Masuk kuliah pun juga nanti bisa mendekatkan diri kepada Allah, kemudian mendahulukan Allah juga sangat bisa gitu. Kerja pun juga bisa saja gitu. Ya, tapi pada waktu itu di kondisi saya
pikiran yang dekat dengan saya, ya saya pengen mondok gitu aja sebenarnya. Itu untuk apa namanya ya, menyeimbangkan tadi apa namanya ya, argumen tadi lah ya, Ya. untuk menyeimbangkan tadi biar nggak dikira nanti oh berarti saya harus mondok gitu. Menyudutkan gitu enggak ya? Nggak sama sekali ya, nggak menyudutkan kuliah atau menyudutkan pekerjaan ya. Kemudian untuk apa tadi, keluarga. Ya, untuk keluarga nanti ke depannya kalau mempunyai momongan nih Omongan. untuk masa depannya, apakah Mas Abedi ini sudah mulai mengarahkan itu ke menghafal juga atau bagaimana? Semenjak mencari pasangan itu saya sudah mencanangkan gimana caranya, insya Allah nanti semoga gitu ya, harapan saya sendiri apa namanya, saya pengen membangun keluarga yang Qur'ani, dekat dengan Quran gitu ya. Salah satu caranya yang pertama itu saya harus mencari pasangan yang sama-sama punya visi yang sama, nah yaitu sama-sama menghafal Quran gitu. Oke. Nah, kemudian setelah menikah kemarin juga kita mencarangkan setiap hari itu kita merojaah bareng. Nah, jadi biasanya habis maghrib. Oke. Habis maghrib itu kita ngaji bareng. Ya, murojaah bareng, satu lembar gantian simakan, seperti itu. Kemudian nanti kalau kedepannya kalau sudah punya anak, ya insya Allah tentu saja pasti akan didekatkan dengan Al-Quran gitu ya. Ya, seperti itu. Baik, ini Mas, kita sudah hampir di penghujung acara ini. Siap. Mungkin ada pesan untuk adik-adik atau teman-teman di luar sana yang sedang menghafal atau mungkin ingin menghafal, atau mungkin pesan untuk umum lah begitu tentang menghafal Al-Quran atau bagaimana cara menghafal Al-Quran dan menjaga Al-Quran ini bagaimana? Iya, sebenarnya kalau teman-teman, tadi saya baru ingat ini ya, Ya. salah satu apa namanya ya, atau quote atau pedoman menghafal Al-Quran tadi, yang dalam bahasa Arab tadi, ma takarrara takorror gitu. Sesuatu yang diulang-ulang itu pasti akan menancap. Ya, bagi teman-teman yang baru berjuang menghafalkan Al-Quran, jangan pernah merasa down kalau misalkan ketemu dengan surat atau ayat-ayat yang mungkin agak susah dihafalkan gitu ya. Insya Allah dengan pedoman tadi, sesuatu yang diulang-ulang itu pasti akan menancap gitu, insya Allah. Baik. Kemudian bagi teman-teman yang pengen menghafalkan dan mungkin sekarang umurnya 20-an, 30-an atau bahkan sudah bapak-bapak, ibu-ibu gitu ya. Ini tidak ada kata terlambat untuk menghafal, tidak ada kata terlambat untuk mencoba mendekatkan diri pada Al-Quran. Berapapun yang akan kita hafalkan itu insya Allah akan mendapatkan ganjaran, dan insya Allah akan menjadi syafaat kita di yaumil akhir kelak gitu. Kalau di dalam salah satu hadis itu kan, ini juga salah satu pendorong bagi teman-teman. Kalau ini sekarang bagi yang sudah mulai menghafal atau belum menghafal, bagi yang belum menghafal, kemudian bagi yang sudah mulai menghafal, atau bagi yang sudah pernah menyelesaikan Al-Quran, itu ada salah satu hadis Nabi SAW ya. Nanti di yaumil akhir kelak itu kita akan dipanggil ya. Dipanggil kemudian diminta untuk membacakan Al-Quran di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian kita akan diminta untuk membacakan itu dalam artian tidak mungkin kita di dalam di yaumil akhir kelak nanti kita masih membawa mushaf, itu nggak mungkin. Kita kalau diminta untuk membaca itu otomatis menggunakan ingatan atau menggunakan hafalan. Jadi tidak ada kata terlambat ya. Dan di lanjutan di hadis tadi, Iqra wartaqi warotil kama kunta turatilu fid dunya fa inna manzilataka fi akhiral ayah taqra'uha. Jadi bacalah, nanti derajatmu akan naik. Bacalah lagi, nanti derajatmu akan naik. Mungkin kalau misalkan hafalannya baru 3 kul misalkan, ya udah baca aja 3 kul, nanti derajatnya akan naik 3 tingkat. Nanti kalau misalkan juz 30, berarti nanti naik tingkat sampai derajatnya juz 30. Kemudian kalau ternyata 5 juz, ya nanti 5 juz itu
Dan nanti puncaknya kalau misalkan kita bisa menyelesaikan 30 juz itu, nanti insya Allah akan mendapatkan derajat atau tempat yang paling tinggi gitu ya. Dan itu dengan hafalan ya, artinya bagi teman-teman yang sudah mulai menghafal, bagi teman-teman yang sudah pernah menyelesaikan Al-Quran bahkan ya, ini pesan untuk saya pribadi sebenarnya, bukan untuk teman-teman. Menghafal itu paling cuman 1, 2, atau 3 tahun selesai insya Allah kalau fokus. Tapi sisanya murojaah itu sepanjang hayat. Keistiqomahan ya. Keistiqomahan, nah itu nanti itu PR-nya sampai mati bahasanya. Ya, ya, ya. Itu aja nih Mas. Baik, terima kasih Mas Saifullah ya? Solihul Abidin ya. Ya, terima kasih sudah hadir di sini membagikan pengalaman dan perjalanan hidupnya sejauh ini, dan juga tadi motivasinya semoga dapat bermanfaat untuk pendengar di luar sana, saya dan juga kru Persada FM gitu. Baik, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya Mas Abidin. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saudaraku pemirsa pendengar Persada FM dimanapun Anda berada, demikianlah perjumpaan kita di program Presisi, Prestasi, dan Edukasi. Saya Rian Adi mewakili segenap rekan kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Dan pendengar selalu diingat, jangan tunda kebaikan, jangan lelah memperbaiki diri. Semoga kita termasuk hamba yang terus kembali kepadanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Persada FM.